kopi apa yang selalu dilewatin? Jawabannya adalah kopi kenangan. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Di hot sama kalau review masih yang Guys, tenang aja. Hari ini gua nggak bakal ngomongin tentang kopi kenangan. Pastinya kita bakal ngomongin sneakers. Dan ya, hari ini gua bakal ngebahas sebuah sneakers yang unik banget, yang jauh dari radar gua sebelumnya. Ini adalah sebuah sneakers dari brand yang namanya itu Injak Barefoot. Nah, ini dia guys, sepatunya. Sebelum itu gue pengen nge-shout out baju yang lagi gue pakai. Ini sejenis zip outer atau polo shirts gitu ya. Semi-semi polo shirt, walaupun di atasnya ini kayak ada zippernya. Half zip gitu ya. Dan ini bahannya terry, adem banget. Ini dari brand yang namanya Muska. Nah, shout out buat Muska udah ngirimin produk yang keren banget nih. Menurut gue ini colorway-nya itu cakep banget ya. Ada aksen-aksen teal-nya di sini. So, ya, itu dia. Thank you buat Muska. Kalau kalian pengen nyari kaos-kaos street style gitu, streetwear ya. Menurut gue, salah satu brand yang unik banget ngeluarin produk-produk streetwear adalah Muska. Gue bakal nyantumin linknya di bawah. Nah, hari ini gue juga bakal nge-shout out brand yang bakal gue review, yaitu Injak Barefoot ini. Thank you buat Injak Barefoot udah ngirimin gue produknya, dan ini menurut gue sangat fungsional. Oke. Kata-kata pertama buat sepatu ini adalah ini sangat fungsional. Oke, sebelum itu gue bakal ngebahas sedikit background dari si Injak Barefoot ini. Bagaimana kita ketahui kalau misalkan kita pakai sneakers, terutama sneakers yang fitnya itu bisa dibilang snug gitu ya, one-to-one fit. Nah, lama-kelamaan kaki kita itu bakal ngebentuk si sepatunya. Either sepatu itu runcing, ya udah kaki kita bakal ngebentuk runcing. Padahal aslinya barefoot kita itu sendiri adalah bentuknya itu ngelebar. Jadi antara jari-jari kaki itu memang bebas gitu buat berjalan. Itu nature konsepnya dari kaki kita sendiri. Sebenarnya informasi ini udah sering kita jumpai ya. Kalau misalkan kita ngebahas yang namanya footwear, pasti bakal berimpact ke kesehatan kaki. That's why di sini Injak Barefoot ngebikin sebuah footwear atau sepatu yang memang mengakomodasi bentuk semula dari kaki kita. Jadi ini bener-bener lebar banget feel-nya, desainnya itu memang dibikin khusus buat kaki manusia. Karena gua keseringan banget pakai yang namanya sepatu, terutama kayak sepatu-sepatu yang memang snug fitting gitu ya. Sepatu-sepatu yang runcing depannya. Kaki gua kerasa kayak agak sedikit nekuk sekarang-sekarang ini. Jadi, ini salah satu solusi buat gua, karena memang obviously kita suka banget sama yang namanya sepatu-sepatu keren, tapi at least kita punya refreshment. Kadangkala kita perlu pakai sepatu-sepatu yang kayak gini yang memang mengakomodasi bentuk alami dari kaki kita. Nah, value lain atau poin lain dari sepatu ini adalah dibikin setipis mungkin. Nanti kita bakal bahas konstruksinya, tapi at least konsepnya adalah sepatu ini dibikin sangat rendah atau thin profile. Jadi nggak cuman low profile lagi, tapi ini memang bener-bener thin profile, di mana kita bisa ngerasain langsung kerikil-kerikil atau kontur-kontur yang ada di bawah pijakan kita. Our feet, being our primary point of contact with the ground, are essential for our ability to move our bodies. And the more we can feel the ground, the more information our brain has to work with in order to help us move well. Jadi memang kayak sepatu ini ngasih sensasi balik ke nature, balik ke alami ketika kita barefoot gitu ya, ketika kita nggak pakai sepatu sama sekali. Jadi sepatu ini ngasih sensasi itu, ngasih feel ya, entah itu gravel, entah itu concrete yang kita injak, atau aspal, atau apapun itu, sehingga ngebikin kaki kita tetap terlatih, tetap alami dengan fungsi semestinya atau fungsi nature-nya. Oke, mari kita bahas konstruksi dari sepatunya sendiri guys. Nah, sebelum gua kelewatan, di sini ada sedikit brosur mungkin, atau lebih tepatnya memang edukasi tentang apa sih Injak Barefoot itu. Mungkin kalian bisa screenshot atau ngepost dulu buat coba ngeliat. Nah, kayak gini guys, ini profilnya kayak gini. Kemudian sebelah sini juga ada. Jadi memang sepatu ini didesain atau dibikin dengan konsep nature ya, back to nature, back to gimana kaki kita aslinya berfungsi. Nah, itu adalah pesan dari si sepatu ini. Oke. Ini dia si sepatunya guys. Untuk konstruksinya sendiri menurut gua ini simple banget ya sebenarnya. Ini bagian upper,
terutama keseluruhan upper ini menggunakan mesh yang lumayan fleksibel dan sangat, ya bisa dibilang ini sangat fleksibel ya. Jadi memang memberikan gerakan yang leluasa buat bagian atas atau bagian upper dari kaki kita, bagian atas kaki kita gitu ya. Kemudian untuk ngasih struktur di sepatu ini cuma ditambahin dengan beberapa fuse overlay kayak di bagian toe box, ini mungkin lebih ngasih struktur di sepatunya sendiri, tapi overall ini masih sangat stretchy ya. Kemudian di bagian belakang sini atau bagian heel-nya ini ada sedikit padding nih, ngasih kenyamanan di bagian heel kita. Kemudian juga ada nylon atau woven gitu ya untuk ngasih support di bagian heel atau bisa kita bilang heel counter. Kemudian ada fuse overlay-nya juga. Untuk bagian eyelet-nya juga sama, di sini menggunakan fuse overlay, simple aja. Dan tongnya juga menggunakan mesh yang sama, kemudian ada brandingnya injak doang ya. Injak di sini, di belakang juga nggak ada apa-apa, simple banget, warna hitam. Udah, dalamnya lumayan padded juga nih, gua rasa. Dan sekarang kita lihat bagian insole-nya. Nah, ini guys. Jadi, hampir 90% dari kenyamanan di sepatu ini diakibatkan atau diberikan dari insole-nya sendiri. Nah, insole-nya ini kalau misalkan gue lihat dari teksturnya ini kayak Ortholite ya, tapi versi yang lebih tipis. Ini menggunakan foam. Kemudian juga mereka branding sendiri nih. Ada logo-logonya Injak di sini. Kemudian di sini juga ada fabric dilapis dan ada print Injaknya juga. Oke guys, itu dia untuk bagian insole-nya. Nah, simple banget sepatu ini memang ya. Kemudian bagian midsole dan outsole kayaknya digabungin gitu ya. Jadi memang satu piece rubber warna hitam kayak gini. Dan ini mereka gunakan ada 2 pot di sini ya. Bukan pot sih, kayak memang ini rubbernya berbeda ya antara warna merah dengan warna hitam. Kalau warna merah ini rubbernya lebih keras nih. Feel-nya lebih keras, lebih kaku, sedangkan yang warna hitam ini lebih lentur, lebih fleksibel. Jadi memang ngasih perlindungan ekstra mungkin ya di bagian pijakan kita, terutama di bagian heel dan juga di bagian forefoot-nya atau bagian depannya. Nah, kemudian di sini juga ada logo Injak, Injak doang ya, Injak barefoot atau Injak. Oke, so itu dia untuk konstruksi dari sepatu ini. Menurut gua secara desain memang ini bukan sepatu buat keren-kerenan ya. Jadi secara desain memang sepatu ini lebih ke form follow function gitu. Jadi bentuknya memang diperuntukkan untuk fungsinya itu sendiri. Fungsi dari sepatu ini menurut gua memang cukup bisa dibilang cukup penting gitu ya buat orang-orang yang memang sering menggunakan sepatu, terutama di beberapa profesi, misalnya kayak pekerja kantoran yang memang setiap hari kerjaannya itu harus menggunakan sepatu, terutama sepatu-sepatu yang ujungnya itu runcing. Nah, sesekali di weekend mungkin atau di occasion-occasion tertentu bisa switch up gitu ya, ganti dengan footwear yang kayak gini, sepatu yang memang lebih sehat tentunya. Kalau misalkan kita lihat dari penjelasannya, ya ini karena mengikuti dari bentuk alami si kaki kita sendiri. Itu dia. Jadi kalau misalkan pertanyaannya, buat siapa sih sepatu ini? Menurut gua sepatu ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang let's say peduli gitu ya, lebih care, atau orang-orang yang suka banget pakai sepatu dan turns out ternyata mengalami gangguan mungkin kesehatan kakinya udah mulai nggak baik atau mudah letih gitu ya. Kalau yang gua dapat informasi memang sepatu-sepatu kayak gini bisa jadi refreshment. Jadi sesekali at least diganti menggunakan sepatu-sepatu yang lebih aman kayak gini. Not all the time though. Ya gue tahu yang pasti nonton video ini suka dengan sepatu-sepatu yang ya lebih keren gitu ya, lebih chunky atau sepatu-sepatu yang lebih populer, tapi seenggaknya sekali dua kali bisalah untuk refresh gitu menggunakan sepatu-sepatu yang kayak gini biar kaki kita tetap lebih sehat gitu. So ini adalah salah satu sepatu yang fungsional banget. Sepatu ini juga bisa banget dipakai buat kamu yang deadlifting atau buat kamu yang weight training gitu ya, yang latihan angkat berat. Ini bisa dibilang sepatu yang flat banget, jadi bisa digunakan untuk training atau deadlifting. Nah, untuk sizingnya sendiri, sebelum gue lupa, sizingnya sendiri ini gue ngambil di True to Size US 9 atau 42 dengan cm 27,1. Jadi ini memang fit True to Size. Gue saranin juga ngambilnya di True to Size. Menurut gue ini udah cukup
leluasa ya kalau misalkan kita pakai sepatu kayak gini. Kemudian untuk feel-nya sendiri memang untuk kenyamanannya nggak ada plushness-nya ya, nggak ada feel yang kayak step in comfort gitu ya, karena memang ini tipis banget di desain. Tapi untuk comfort bagian uppernya sendiri, ini menurut gue udah cukup comfort karena menggunakan mesh yang cukup stretchy. Jadi ya bisa dibilang ini sepatu yang adem juga. Bagian heel-nya juga lumayan comfort nih, ada padding-nya. So itu dia guys, untuk sizing dan comfortnya menurut gue ini sangat recommended, apalagi kamu pengen nyari sepatu-sepatu yang low profile atau flat sole. Nah, itu dia guys. Kemungkinan sepatu ini gue bakal make buat mungkin mancing gitu ya. Karena ini menggunakan semuanya rubber. Semoga aja ini nggak slip. Seharusnya nggak slip sih kalau memang bahannya itu rubber. Dan sekarang-sekarang ini gue seringnya make sepatu-sepatu outdoor ya buat mancing. Dan obviously ternyata nggak nyocok banget. Terutama kalau medannya itu banyak kerikil-kerikil atau banyak batu-batu gede. Yang pastinya untuk sepatu-sepatu trail running shoes gitu nggak nyocok banget. Dan ya kayaknya gue bakal nyobain sepatu ini buat gue ajakin mancing nih. Nah itu dia. Semoga aja sepatu ini bisa diajak buat mancing gitu ya. So itu dia guys dari gue. Thanks for watching. Gimana menurut kamu? Komen di kolom komentar. Di unit sepatu-sepatu kayak gini, sepatu-sepatu recovery yang memang ngasih nafas buat kaki kamu, di unit something like this. Kalau kamu butuh, komen di kolom komentar, dan jangan lupa juga cek di deskripsi, gue bakal cantumin produk dari Injak Barefoot ini. So, that's it guys. Sekali lagi, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And I will see you guys in the next video. Bye.